biar mempermudah teman-teman buat dapat kerja dan nggak perlu nganggur, sehingga visanya bisa benar-benar fully working hard visa selama 1 tahun. Hai gengs, welcome back to my channel. Hari ini kita bakalan bahas pertanyaan teman-teman yang sering gue terima di Instagram gue. Dan ini paling sering, soal harus ke city mana dulu. Dan yang paling agak susah gue jawab tuh kalau mereka nanyanya, Kak enaknya ke kota mana ya biar segera dapat kerjaan. Well guys, kalau kalian nanya kayak gitu, gue nggak bisa jawab, karena yang bisa nentuin kalian bisa dapat kerja atau enggak itu hanya Tuhan dan diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian nanya kayak gitu, gue prefer nggak jawab sih. Takutnya gue bilang ntar ke kota sini aja cepet dapat kerja, tahu-taunya kalian sampai sana sampai berbulan-bulan nggak dapat kerja, ntar gue lagi yang disalahin kan. Nah karena itu sekarang gue bakalan sharing beberapa pengalaman yang gue pernah alamin dan beberapa saran dan masukan yang mungkin gue harap bisa jadi pertimbangan teman-teman sebelum memutuskan untuk ke kota mana di Australia. Nah, kalau gue pribadi dulu ya, gue prinsipnya itu bersakit-sakit dahulu lalu bersenang-senang kemudian. Itu kenapa gue milih Darwin dulu baru ke kota besar, karena gue mikir gue pengen secure posisi gue untuk dapat second year dulu, karena takutnya nanti kalau udah di city itu sudah bersenang-senang udah nggak pengen ke outback gitu. Tapi guys, setelah gue pertimbangin, karena banyak teman-teman yang langsung ke outback ternyata mereka agak susah dapat kerjaan. Jadi mungkin kalian bisa mempertimbangkan lagi apakah harus segera langsung ke North area atau kalian mau ke city dulu. Kalau misalnya tujuan kalian ke sini memang benar-benar mau langsung dapat second year, maka yes, kalian bisa langsung ke North area. Tapi kalian harus memperhatikan musimnya ya, karena di North area itu which is sangat sepi kan ya kalau lagi bukan seasonnya. Jadi kalian harus memperhatikan. Gue di sini hanya bakalan ngasih contoh untuk Darwin ya. Kalau misalnya Darwin itu kemarin pas mulai November itu udah mulai agak sepi. Jadi turis-turis di sana itu sudah mulai meninggalkan Darwin. Jadi mulai November tuh mulai sepi, dan puncaknya di Februari benar-benar itu karena wet season ya, jadi nggak ada kehidupan, which is kayak kota mati, bener-bener kota mati lah kalau misalnya pas wet season gitu, karena bahaya kan, ada cyclone dan macam-macam, hujan terus mau ngapain kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Darwin, kalian harus mempertimbangkan seasonnya. Gua saranin sih kalau mau ke Darwin tuh sekitar bulan 5-an. Kalau bulan 5 ke atas itu udah mulai rame dan mulai sudah nggak terlalu hujan deras terus setiap hari ya. Jadi kemungkinan kalian dapat kerjanya mungkin lebih besar daripada kalau kalian datang bulan Januari atau Februari, which is masih banyak yang tutup. Bahkan tempat gua dulu kerja di Fish and Chips di Darwin, bulan Februari tuh close full month. Jadi benar-benar mereka nutup 1 bulan. Dan itu hanya satu tempat loh ya, saya nggak tahu tempat yang lain apakah mereka bakalan seperti itu juga. Tapi setahu saya kebanyakan di situ tuh bakalan tutup semua kalau wet season. So kalian juga perlu mempertimbangkan itu. Kemudian kalau misalnya kalian pengennya ke farm gitu kan, itu kan ada farm, itu kan ada banyak tempat ya. Kalian harus searching bener-bener musimnya, karena jangan sampai kalian ke sana dan bukan musimnya dan kalian jadinya nggak dapat kerjaan gitu. Apalagi kan banyak scam di farm ya, jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Sebaiknya tanya teman-teman yang sudah pernah kerja di farm, kalau mereka pakai agensi apa, karena pengalaman dari teman gua waktu itu, kita udah sama-sama di Darwin, kemudian mereka nge-farm ke daerah Queensland sini. Dan karena kan mereka pengen dapat second year cepet-cepet ya, dan waktu itu di sana kerjaannya masih kurang banget. Bahkan waktu itu gua datang bulan 4, kerjaannya itu nggak terlalu banyak loh guys, kita masih dapat short hour gitu. Makanya mereka milih untuk ke farm, dan ternyata sampai di farm itu belum musimnya dan ujung-ujungnya mereka nganggur gitu. Kalau kerja pun hanya 1-2 jam gitu, pokoknya sangat short hour gitu. Jadi ujungnya mereka ngabisin duit lebih banyak daripada menghasilkan duit. Well, kalau kalian bilangnya gue nggak peduli dapat gaji berapa, yang penting bisa dapat 88 hari buat second year, ya mungkin kalian bisa juga tetap ngotot ke sana aja. Tapi itu sebagai bahan pertimbangan kalian ya. Sebelum benar-benar memutuskan untuk ke farm, kalian cari tahu dulu musimnya. Kemudian nah itu kalau misalnya kalian tujuan utamanya untuk nyari second year.
Tapi kalian bisa mempertimbangkan juga kalau misalnya modal kalian nggak banyak, karena kan kalau kalian ke Outback itu transportasinya itu nggak begitu bagus. Jadi better kalau kalian punya mobil sendiri, which is kan butuh modal gede ya kalau kalian harus beli mobil. Nah kalau kalian punya modal yang cukup menurut kalian bisa juga langsung ke sana, karena kalian bisa beli mobil, atau misalnya in case kalian nggak dapat kerja secepatnya, kalian masih punya modal. Tapi buat kalian yang modalnya pas-pasan, mungkin bisa mempertimbangkan untuk ke big city dulu, kayak misalnya ke Sydney. Kebanyakan teman-teman pada ke Sydney sih, karena kelihatannya emang agak gampang dapat nyari kerjaan di sana ya, meskipun mungkin pay rate-nya itu nggak terlalu bagus, tapi setidaknya kan kalian bisa langsung kerja. Karena contohnya teman gua yang baru-baru ini datang ke Australia, dia langsung ke Sydney, dan dalam nggak sampai seminggu gitu, 4 hari doang kayaknya dia langsung dapat kerja. Dan kebanyakan kayak gitu sih, jarang sih gue dengar ada yang ke Sydney terus nganggur sampai berbulan-bulan gitu, jarang. Hanya memang kalau kalian ke sana berarti kan kalian belum bisa mensekurkan second year kalian ya. Tapi kan kalian bisa, misalnya kalau modal kalian tipis, kalian ke sana dulu, kerja dulu sampai ada tabungan, nah baru mulai pindah ke city lain setelah beberapa bulan. Lagian kan untuk dapat second year itu hanya 88 hari ya guys, jadi itu sekitar 3 bulanan. Jadi setelah misalnya kalian kerja di sana 4 bulan itu kan lumayan buat tabungan, terus kalian pindah ya nggak apa-apa, itu lebih bagus kayaknya. Oh ya, dan atau kalau lebih bagus lagi, kalau misalnya kalian mulai apply dari Indonesia, gue kurang tahu sih kemungkinan besar untuk segera diterima atau enggak kalau misalnya apply dari Indonesia. Tapi kan bisa kalian coba-coba, kalian bisa coba apply dari Indonesia. Kalau bisa dapat kerjaan langsung di tempat North Area itu lebih bagus, kalian bisa langsung ke sana. Nah kalaupun enggak, kalau kalian ke kota besar dulu, coba apply juga dari sana. Kalau kalian udah mulai punya pengalaman, apply untuk di North Area-nya Australia, dan siapa tahu kalau kalian bisa dapat kerja sebelum pindah ke sana, itu lebih bagus lagi. So itu doang yang bisa gue sharing hari ini. Jadi ya pertimbangkan baik-baik sebelum kalian memutuskan untuk mau ke city dulu atau mau langsung nyari second year, karena jangan sampai kalian sampai di Australia terus nganggur gitu kan kasih lumayan 1 tahunnya habis buat nganggur gitu, karena per hari itu hitungannya dolar guys. Pertimbangan lainnya, kalau kalian misalnya ke kota besar dulu, kemungkinan untuk dapat pengalamannya lebih banyak, karena kerjaan di kota besar itu lebih beraneka ragam. Jadi kalian bisa punya lebih banyak pengalaman. Which is kalau misalnya kalian sampai di sini, kebanyakan orang tuh bakalan nanya udah ada pengalaman di Australia atau belum. Kalau belum, biasanya itu agak susah dapat kerjaannya. Bahkan gua kemarin tuh sempat nganggur loh 1 bulan di Brisbane sini, dan itu gua udah punya pengalaman di Darwin, udah banyak kerjaan kitchen hand, housekeeping dan segala macam. Tapi pas sampai sini tetap aja nggak dapet kerjaan sampai 1 bulan, dan gue nggak pengen teman-teman ngalamin kayak gitu. Lumayan kan 1 bulan tuh bisa kita terus mengeluarkan duit dan gak ada pemasukan, tuh rasanya gimana lah, pokoknya sedih banget lah ya. Tapi beruntung karena waktu itu kan di Darwin dulu gue udah saving banyak banget, karena gue selalu kerja 2 job kan, jadi gue saving banyak, apalagi gue kerja di mining. Jadi pas sampai di sini terus nganggur 1 bulan tuh nggak yang terlalu panik yang gimana, tetap nikmatin aja. Karena di Darwin dulu kan gue udah kerja keras gitu ya, jadi gue anggap 1 bulan pas nganggur itu sebagai liburan gue, kan kita kan working holiday. Oke. Nah, gue bakalan cerita soal pengalaman gue pas nganggur di Brisbane pas pertama kali ya. Itu kenapa gue bilang kalian harus bener-bener cari tahu seasonnya gimana, dan supaya kalian datang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang salah. Kalau gue sampai bisa nganggur 1 bulan itu karena gue datang ke tempat ini di waktu yang salah. Jadi gini guys, gue lihat sih sendiri ya, karena ini tahun kedua gue di sini. Employer di sini tuh sebelum Desember mereka udah mulai rekrut banyak karyawan gitu ya.
karena mereka mempersiapkan untuk Desember nanti, which is karena Desember nanti itu agak sibuk dan banyak staff yang akan ngambil cuti, jadi mereka butuh lebih banyak staff gitu, sementara banyak yang cuti. Itu kenapa pas kemarin November, mulai Oktober November tuh benar-benar gue dapat banyak panggilan kerja, banyak interview, karena mereka butuh orang untuk di bulan Desember nanti, untuk mereka supaya mereka punya cadangan staff yang bisa kerja di Desember. Nah waktu itu pas gue pertama kali datang ke sini, gue move-nya bulan November awal Desember gue datang ke sini, gue coba nge-play sana sini, otomatis nggak dapat kerjaan karena semua company di sini tuh, hampir semua company di sini tuh sudah mempunyai staff yang cukup, karena mereka rekrutnya di bulan Oktober dan November. Tuh waktu itu gue sampai bingung sih, ini kenapa sih kok bisa sampai nggak dapat kerjaan, padahal kan sudah punya pengalaman ya. Dan ternyata ya benar, itu setelah beberapa teman memberitahu juga sih kalau ya gue datang di waktu yang salah. Jadi teman-teman perlu mempertimbangkan itu juga, jangan sampai kejadian yang gue alamin kejadian sama teman-teman kan. So jangan datang di bulan Desember ke Brisbane. Well, sebenarnya rezeki orang masing-masing sih, tapi alangkah baiknya kalau kalian datang sebelum itu, karena mereka, ini saya alamin sendiri, mereka nyari karyawan sebelum bulan Desember gitu ya. Jadi makanya kalau Desember kalian datang ke sini tuh agak susah dapat kerjaannya, meskipun mungkin masih dapat kerjaan. Oke, sekian sharing dari gua. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman soal enaknya ke kota mana. Sekali lagi saya nggak menentukan bahwa kalian harus ke Sydney atau ke Darwin atau kemana, karena itu tergantung dari pertimbangan teman-teman semua. Tujuannya apa, terus modalnya gimana. Jadi teman-teman sendiri yang menentukan ya. Hanya saya memberikan beberapa pertimbangan untuk teman-teman pertimbangkan sebelum memutuskan untuk datang ke Australia, biar mempermudah teman-teman buat dapat kerja dan gak perlu nganggur, sehingga visanya bisa benar-benar fully working hard visa selama 1 tahun. Sekian sharing dari gue teman-teman. Kalau menurut teman-teman ini berguna, please don't forget to subscribe and like. Dan tinggalkan komen di bawah biar gue bisa kenal kalian semua satu persatu. And I'll see you in the next video. Bye.